Kalau setelah tahajud hatimu terasa aneh, jangan buru-buru mengabaikannya. Dada terasa sesak, ingin menangis tanpa sebab, atau justru tiba-tiba sangat tenang. Banyak orang mengira itu hanya emosi biasa, padahal bisa jadi itu tanda doamu sedang bergerak. Di sepertiga malam terakhir, ketika dunia sunyi dan kamu memilih sujud saat orang lain terlelap, Allah tidak membiarkannya sia-sia. Ada 3 tanda halus bahwa Allah sedang mendekat dan jawaban doamu sedang disiapkan. Dan tanda terakhir sering disalahpahami manusia. Banyak hamba Allah merasakannya tepat sebelum doa mereka dikabulkan, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, ketika pintu langit dibuka lebar-lebar. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memahami bagaimana rasa itu bukan sekadar emosi, tetapi isyarat bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Ada satu hal yang jarang dibicarakan manusia, sesuatu yang hanya dirasakan oleh hati yang pernah berdiri di sepertiga malam, hati yang pernah memanggil nama Allah dalam sunyi, dan hati yang pernah meneteskan doa yang disimpan begitu lama. Banyak orang bertanya, mengapa setelah tahajud hati justru terasa aneh? Ada yang merasa gelisah, ada yang merasa sangat tenang, sampai tidak mampu berkata apapun. Ada yang merasa dada seperti dipenuhi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setengah hangat, setengah berat, setengah ingin menangis tanpa sebab. Bagi sebagian orang, itu menimbulkan kebingungan. Mereka mengira ada sesuatu yang salah. Mereka takut jika perasaan itu pertanda bahwa Allah tidak menerima tahajud mereka. Padahal justru sebaliknya. Perasaan aneh setelah tahajud adalah tanda bahwa Allah sedang menyentuh hati seorang hamba. Allah sedang membukakan ruang baru di dalam jiwa. Ruang yang sebelumnya tertutup oleh beban dunia, oleh kecemasan, oleh dosa, atau oleh luka lama yang belum sembuh. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, ia memilih sesuatu yang tidak dipilih banyak orang. Terlebih di bulan Ramadan, saat engkau melawan kantuk demi sujud sebelum menyantap sahur. Ia menunda tidur, ia memilih letih, ia memilih sujud seorang diri di saat dunia sedang diam. Dan Allah tidak pernah membiarkan pilihan itu sia-sia. Allah menyiapkan sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Rasulullah pernah bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan? Adakah yang meminta maka aku beri? Adakah yang memohon ampun maka aku ampun?" Hadis ini bukan hanya penjelasan tentang waktu, tetapi tentang kedekatan, tentang pintu yang terbuka, tentang rahasia yang hanya dirasakan oleh hati yang tulus. Maka jangan heran jika setelah tahajud hati terasa berbeda, karena pada saat itu, seorang hamba baru saja berada di waktu paling dekat dengan Allah. Kedekatan itu meninggalkan bekas, seperti seseorang yang baru saja berdiri di dekat cahaya. Setelah melangkah pergi pun, hangat cahayanya masih ada. Ada 3 rasa yang sering muncul setelah tahajud, dan ketiganya bukan tanda penolakan, justru tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup seorang hamba. Yang pertama adalah perasaan gelisah tanpa sebab. Gelisah yang tidak menakutkan. Bukan gelisah yang membuat seseorang ingin lari, tetapi gelisah yang membuat hati seperti ingin mencari sesuatu. Gelisah yang mendorong seseorang untuk memperbaiki dirinya. Gelisah yang membuat seseorang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Allah inginkan dariku? Gelisah ini adalah tanda halus bahwa Allah sedang menggeser sesuatu di dalam diri seorang hamba. Mengubah arah hidupnya perlahan, menyiapkan hatinya untuk menerima jawaban doa. Karena sebelum doa dikabulkan, hati seringkali harus dibersihkan dulu dari sesuatu yang selama ini menggantung. Entah itu keraguan, entah itu luka, entah itu ego yang tidak disadari. Allah tidak memberikan sesuatu kepada hati yang belum siap menampungnya. Maka gelisah itu adalah proses pembersihan. Yang kedua adalah perasaan tenang yang sangat dalam. Tenang yang tidak datang dari tidur yang cukup, tetapi tenang yang datang dari sesuatu yang tidak kasat mata. Tenang yang tiba-tiba membuat seseorang merasa ringan.
seolah beban yang lama dipikul berkurang tanpa ia tahu bagaimana caranya. Tenang ini adalah hadiah dari Allah kepada hamba yang mengetuk pintunya di waktu semua orang terlelap. Tenang, ini adalah tanda bahwa doa seseorang sedang diangkat. Karena hati yang sedang didengar oleh Allah seringkali diberi ketenangan, sebagai isyarat bahwa ia berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga adalah perasaan berat di dada. Berat yang bukan karena sedih, tetapi karena hati sedang dibentuk ulang. Berat yang membuat seseorang ingin menangis bukan karena kecewa, tetapi karena merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Berat ini muncul ketika Allah sedang melembutkan hati seseorang, ketika Allah ingin mengosongkan sebagian ruangnya agar bisa diisi sesuatu yang lebih baik. Berat ini adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan seseorang untuk menerima takdir yang baru. Semua rasa itu, gelisah, tenang, dan berat di dada, adalah tanda bahwa Allah sedang dekat. Dekat sekali, bahkan lebih dekat daripada apapun yang pernah dirasakan. Perasaan Ana setelah tahajud bukan gangguan, bukan salah, bukan tanda bahwa ibadahmu kurang. Justru tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidupmu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi dirasakan oleh ruh manusia. Orang-orang yang doanya segera dikabulkan sering merasakan hal ini sebelum takdirnya berubah. Apalagi di malam-malam Ramadan ini, bisa jadi rasa itu adalah sinyal bahwa sujudmu sedang berpapasan dengan keberkahan Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi para ulama mengatakan bahwa sebelum Allah mengabulkan doa, Allah seringkali melembutkan hati. Karena jawaban doa terkadang datang dalam bentuk yang mengejutkan, dan hati yang keras tidak akan siap menerimanya. Maka Allah mengetuk hati seorang hamba lewat rasa, agar ia peka, agar ia siap, agar ia tidak terkejut ketika doa yang ia simpan bertahun-tahun itu akhirnya datang. Maka ketika setelah tahajud, hatimu terasa aneh, jangan terburu-buru menolak rasa itu. Dengarkan, rasakan, karena bisa jadi itu adalah jawaban pertama dari Allah. Jawaban yang tidak berupa kata, tidak berupa tanda di langit, tidak berupa mimpi, tetapi berupa getaran halus di dalam dada. Getaran itu adalah panggilan. Panggilan untuk mendekat, untuk bertahan, untuk tidak putus asa, untuk terus meminta, untuk memperbaiki diri. Karena Allah sedang bekerja dalam diam. Allah sedang mengatur sesuatu dalam hidupmu. Allah sedang menyiapkan jalan yang tidak kamu lihat hari ini, tetapi akan kamu syukuri suatu hari nanti. Dan ingat satu hal, Allah tidak pernah menyentuh hati seseorang tanpa maksud. Jika setelah tahajud, hatimu berubah, itu berarti doamu sedang bergerak, sedang naik, sedang didengar, sedang ditata jalannya. Tidak ada doa yang hilang, tidak ada sujud yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa disaksikan. Rasa aneh itu adalah kabar baik, kabar bahwa Allah sedang dekat, lebih dekat daripada kesedihanmu, lebih dekat daripada rasa takutmu, lebih dekat daripada segala hal yang membuatmu cemas. Teruskan mendekat, teruskan mengetuk. Karena semakin sering seseorang tahajud, semakin lembut hati itu dibentuk, dan semakin lembut hati itu, semakin cepat ia menerima tanda-tanda dari Allah. Ada satu rahasia yang jarang dipahami manusia. Ketika seorang hamba selesai tahajud, sebenarnya ia baru saja melewati proses batin yang tidak terlihat oleh mata. Sujud yang ia lakukan, doa yang ia bisikkan, dan air mata yang jatuh, semuanya meninggalkan jejak pada jiwa. Jejak yang tidak langsung tampak, tetapi perlahan membentuk kehidupan seseorang dari dalam. Perasaan aneh yang muncul setelah tahajud, bukan hanya reaksi emosi sesaat, tetapi tanda bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Perubahan itu tidak selalu terasa nyaman pada awalnya. Kadang datang dalam bentuk keresahan yang tidak dapat dijelaskan, atau keheningan batin yang tiba-tiba dalam. Perubahan ini muncul karena Allah sedang memperhalus sesuatu di dalam jiwa seorang hamba. Sebelum sebuah doa dikabulkan, hati seringkali harus disesuaikan terlebih dahulu dengan apa yang akan datang. Apa yang diminta mungkin besar, apa yang diharap mungkin berat. Allah mengetahui kapan hati seseorang sudah cukup kuat untuk menerimanya. Seorang ulama pernah menjelaskan bahwa tahajud adalah ibadah yang membuat seseorang dipilih.
karena tidak semua orang mampu berdiri di tengah malam, menghadapi sunyi, dan membawa seluruh hatinya menghadap Allah. Maka ketika seseorang diberi kemampuan untuk tahajud, itu sendiri sudah menjadi pertanda bahwa ia sedang ditarik mendekat. Dan kedekatan itu tidak berhenti ketika ia selesai salam. Kedekatan itu tertinggal sebagai rasa yang hadir sebagai gelisah, tenang, atau berat. Rasa itu adalah bahasa Allah kepada jiwa seorang hamba. Ada kalanya seseorang merasa gelisah setelah tahajud. Gelisah itu muncul bukan karena salah, tetapi karena Allah sedang menunjukkan apa yang harus diperbaiki. Kadang ada doa yang tidak akan terwujud sebelum seseorang meninggalkan kebiasaan buruk yang menghalangi jalannya, atau berdamai dengan masa lalunya. Ada pula yang merasa sangat tenang yang tidak dapat dicarikan padanannya di dunia ini. Tenang ini adalah rahmat, tanda bahwa Allah sedang meneguhkan seseorang dalam doanya. Seolah Allah berkata, "Aku mendengarmu, teruslah meminta. Jalanmu sedang dibukakan sedikit demi sedikit." Dan ada yang merasa berat seperti ada beban di dada yang membuat seseorang ingin menundukkan wajah dan menangis. Berat ini bukan hukuman, tapi pelembutan. Allah sedang memeras keluar kekerasan di dalam jiwa, agar lebih peka dan siap menerima apapun yang akan datang. Karena doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah proses dan perjalanan jiwa. Ketika seseorang tahajud, ia sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Inilah mengapa rasa aneh itu muncul, karena hati sedang dibentuk, digerakkan, dan dihubungkan kepada sesuatu yang belum terlihat. Setiap sujud, setiap bisikan, setiap air mata, semuanya menjadi bahan yang Allah gunakan untuk menumbuhkan sisi paling dalam dari manusia. Ada orang yang berdoa agar hidupnya dipermudah, maka setelah tahajud, ia akan merasakan kegelisahan yang mendorongnya memperbaiki diri, karena pintu kemudahan tidak akan dibuka sebelum seseorang meninggalkan sesuatu yang membuat hidupnya berat. Ada orang yang berdoa agar hatinya diberi ketenangan, maka Allah memberikan rasa berat terlebih dahulu, karena terkadang hati harus dikosongkan dari beban lama sebelum ketenangan baru diberikan. Ada orang yang meminta rejeki, maka Allah membuatnya gelisah agar ia bergerak mencari peluang dan meninggalkan kebiasaan malas yang tidak ia sadari. Ada pula yang berdoa agar dijauhkan dari hati yang rusak, maka Allah memberikan perasaan aneh di dalam dada, karena jiwa sedang dipisahkan dari sesuatu yang tidak baik baginya. Semua rasa itu adalah jalan yang membimbing seseorang menuju takdir yang lebih baik. Kadang seseorang tidak melihat tanda di luar dirinya. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada keajaiban yang tampak. Tetapi hatinya berubah, dan perubahan hati adalah awal dari perubahan hidup. Ketika hati berubah, cara berpikir pun berubah. Cara ia memandang jalan hidupnya bergeser, dan perlahan seluruh langkahnya mulai menuju arah yang baru. Inilah sebabnya mengapa banyak ulama mengatakan bahwa tahajud bukan hanya ibadah untuk meminta, tetapi ibadah untuk membentuk jiwa. Ada masa ketika seseorang merasa sangat yakin setelah tahajud, yakin bahwa Allah mendengarnya dan tidak meninggalkannya. Meskipun kenyataan hidup belum berubah, keyakinan itu muncul karena hati telah disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada logika. Dan ada masa ketika seseorang menangis tanpa ia tahu alasannya. Air mata itu bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa Allah sedang melembutkan tempat yang selama ini keras, tempat yang selama ini menahan doa agar tidak turun. Seseorang pernah bertanya kepada seorang alim, "Mengapa aku selalu menangis setelah tahajud?" Jawabannya sederhana, karena doa sedang mendekat kepadamu dan hati sedang dibersihkan agar mampu menerimanya. Maka jangan anggap enteng perasaan aneh yang muncul setelah tahajud. Jangan diabaikan, jangan ditolak. Karena rasa itu bukan sekedar emosi, melainkan tanda bahwa sesuatu sedang bergerak, sesuatu sedang dipersiapkan, sesuatu sedang mendekat. Allah tidak mengubah kehidupan seseorang sebelum terlebih dahulu menyentuh hatinya. Dan sentuhan itu seringkali berupa rasa yang tidak dapat dijelaskan. Rasa yang hanya dikenal oleh jiwa yang pernah mengetuk pintu langit di sepertiga malam. Dan ketika rasa itu datang, itu artinya doa tidak lagi jauh. Doa sedang dikumpulkan, diajukan dan diatur waktunya. Sebentar lagi, sesuatu akan berubah. Sesuatu akan datang.
sesuatu akan terbuka. Ada satu hal yang harus diingat oleh setiap jiwa yang bangun di sepertiga malam. Allah tidak hanya mendengar doa seorang hamba, Allah juga memproses hati hamba itu sebelum memberi jawaban. Karena jawaban doa seringkali bukan sekadar pemberian, tetapi perubahan yang dimulai dari dalam diri. Ketika hati terasa aneh setelah tahajud, sebenarnya itu adalah bagian dari proses. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Perubahan hidup seseorang bermula dari perubahan hatinya, dan tahajud adalah waktu perubahan itu paling mudah terjadi. Sepertiga malam adalah saat hati menjadi paling jujur dan paling terbuka. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan sesuatu yang tidak biasa setelah tahajud. Hati tidak lagi sama. Ada sesuatu yang bergeser, ada sesuatu yang disentuh, ada sesuatu yang dilunakkan, agar mampu menampung rahmat yang lebih besar. Rasulullah pernah bersabda tentang keutamaan tahajud sebagai kebiasaan orang soleh, penghapus dosa, dan benteng bagi penyakit. Hadis ini memberi isyarat bahwa tahajud adalah sarana pembersihan yang bekerja di dalam hati. Maka wajar bila setelah tahajud hati terasa gelisah atau berat, karena yang dibersihkan bukan sekadar pikiran, melainkan beban batin yang sudah lama disimpan. Setiap manusia membawa luka dan ketakutan yang ia tutupi, dan tahajud membuka serta memperbaiki semua itu di hadapan Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa malam adalah saat di mana hati paling mudah menerima cahaya ilahi karena dunia telah diam. Ketika seorang hamba bangkit untuk bermunajat, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hatinya sebagai tanda awal bahwa ia sedang dibimbing menuju kebaikan. Ketenangan ini membuat seseorang merasa bahwa ia tidak lagi sendiri dan yakin bahwa sesuatu sedang Allah atur dalam hidupnya dengan sangat rapi. Namun, ketenangan itu bukan satu-satunya tanda. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa gelisah setelah ibadah terkadang adalah cahaya yang membuka noda yang belum dibersihkan. Hati yang diterangi akan melihat apa yang sebelumnya tersembunyi, sehingga muncul gelisah untuk memperbaiki diri. Inilah mengapa sebagian orang merasakan dada yang berat, bukan karena Allah menjauh tetapi karena cahaya Allah sedang menyingkap debu dalam jiwa untuk ditata ulang dengan penuh kasih sayang. Ada pula tanda berupa air mata yang mengalir tanpa sebab. Al-Ghazali menyebutkan bahwa air mata ini adalah bagian dari penyucian hati, sebuah karunia yang hanya diberikan kepada hati yang sedang dilembutkan untuk menerima jawaban yang lebih besar. Kita harus merenung bahwa Allah tidak menjawab doa secara tiba-tiba tanpa mempersiapkan hati penerimanya. Bila kita meminta sesuatu yang besar, maka kapasitas hati kita pun harus diperbesar dan dibersihkan dari keruwetan. Inilah mengapa hati terasa aneh setelah tahajud, karena doa sedang diproses, jiwa sedang dibentuk, dan hati sedang disesuaikan dengan takdir baru yang mendekat. Rasulullah pernah berdoa memohon cahaya di segala sisi dirinya. Ini mengajarkan bahwa jawaban doa dimulai dari cahaya yang masuk ke dalam hati. Cahaya itu bisa terasa sebagai ketenangan, gelisah, atau berat di dada. Semuanya adalah bagian dari proses cahaya yang sedang menembus dinding penghalang doa. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kedekatan Allah bisa diketahui dari perubahan hati. Bila hatimu berubah setelah tahajud, ketahuilah bahwa Allah sedang dekat dengan permohonanmu yang kamu simpan dalam diam. Jangan takut, dan jangan mengira ibadahmu ditolak. Justru itu adalah tanda bahwa Allah sedang memilihmu untuk dibersihkan dan disiapkan bagi sesuatu yang tidak kau duga. Kepekaan batin dan kemudahan untuk menangis adalah tanda bahwa hijab antara dirimu dan Allah sedang ditipiskan. Ada pula yang merasakan keberanian baru untuk melangkah atau meninggalkan hal yang tidak baik baginya. Ini adalah tanda kekuatan internal yang Allah berikan. Perlahan, hidup mulai berubah melalui pertemuan yang tidak direncanakan atau pintu-pintu kemudahan yang muncul tepat waktu. Semua ini adalah jawaban yang dimulai dari hati. Dirasakan sebelum dilihat, dan disentuhkan sebelum benar-benar diberikan sebagai kenyataan di hadapan mata. Setiap rasa yang muncul setelah tahajud sesungguhnya memiliki maksud yang dalam. Tidak ada satupun detak hati atau air mata yang Allah biarkan sia-sia.
Semua itu adalah bagian dari perjalananmu menuju jawaban doa. Seringkali tanda batin ini muncul lebih dulu sebelum perubahan nyata turun. Di saat dunia tampak biasa saja, di dalam dirimu sesuatu sedang tumbuh dan dibersihkan, agar layak menerima ketetapan Allah yang lebih indah dari semua rencanamu. Perasaan aneh itu adalah isyarat bahwa perjalananmu tidak berhenti, dan doamu sedang diangkat. Kedekatan Allah kepada seorang hamba mendatangkan ketenangan yang membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah sendirian sejak awal. Salah satu tanda seseorang dipilih oleh Allah adalah ketika hatinya digerakkan untuk bangun di malam hari. Waktu paling jujur saat manusia tidak perlu lagi berpura-pura kuat atau mengejar pengakuan dunia. Maka ketika seorang hamba bangun di sepertiga malam, ia sebenarnya sedang diundang secara khusus untuk membersihkan beban yang tidak terlihat. Jika setelah tahajud hati terasa aneh, rasa itu datang sebagai bagian dari penyembuhan. Ada hati yang gelisah agar bergerak, ada yang tenang agar bertahan, dan ada yang berat agar melepaskan beban lama. Semua ini adalah kabar baik, bahwa langkah-langkah kecilmu akan menjadi lebih ringan, dan keputusan yang rumit akan menjadi lebih jelas. Allah tidak selalu menjawab doa dalam bentuk yang kita minta, tetapi Allah selalu menjawab dengan cara yang paling kita butuhkan, melalui keberanian, orang-orang yang tepat, atau hilangnya penghalang. Sebelum jawaban itu turun, hati diberi tanda agar kita lebih percaya dan tetap berjalan meski belum melihat hasil akhirnya. Allah ingin kita menerima jawaban itu dengan lapang dan penuh rasa syukur ketika saatnya tiba nanti. Setiap orang yang tahajud memiliki kisahnya masing-masing, entah itu menunggu jodoh, rejeki, atau kesembuhan luka batin. Tetapi siapapun ia, bila mau bangun di sepertiga malam, Allah pasti menatapnya dengan kasih. Jangan pernah berhenti memanggil namanya di waktu paling sunyi, atau mengetuk pintu langit ketika dunia terasa sempit. Tahajud adalah jalan pembuka bagi rejeki, pertolongan, ketenangan, dan takdir yang jauh lebih baik dari rencana manusia. Ketenangan, kegelisahan, atau beratnya dada setelah tahajud adalah sinyal bahwa Allah sedang bekerja menata hidupmu. Percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan pada malam ketika seorang hamba bersujud. Bila hari ini kamu merasakan getaran itu berarti Allah sedang sangat dekat dengan perjuanganmu. Teruskan perjalanan ini, dan bagikan renungan ini kepada mereka yang butuh dikuatkan, agar mereka pun menemukan kembali harapan yang lama terkubur. Tulislah doa terbaikmu di komentar beserta nama dan kota. Mari kita aminkan doa satu sama lain sebagai kunci pembuka takdir sebelum Idul Fitri tiba. Semoga Allah mengabulkan doa yang kamu simpan, melembutkan jalanmu, dan mendekatkan takdir terbaiknya. Ini adalah awal dari perubahanmu. Hargailah rasa aneh itu sebagai tanda suci bahwa Allah sedang mengabulkan doamu dan sedang mempersiapkan kejutan indah untuk hidupmu.